Yosa, kembali lagi di Kako ini men. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1099 yang berjudul Pasifis, yang merujuk pada sifat Kuma yang peace lover atau cinta kedamaian. Dan selain itu ya, chapter kali ini juga ditemani dengan cover request 3 tanuki sedang dipasangkan di rambutnya Oden. Oke, chapter kali ini dimulai saat chapter terakhir berakhir, yaitu mengenai Raja Bekori, di mana seseorang Raja Bekori itu mendengar berita tentang apa yang dilakukan Raja Kerajaan Goa di sana, yaitu membakar terminal wilayah kumuh di sana. Bug seperti seseorang yang menerima suatu inspirasi, sekarang dia atau Raja Bekori itu melakukan hal yang sama di Kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa di sana dan pula menembaki orang-orang yang melakukan protes. Yang dimana Kuma tidak tahan lagi, jadi Kuma menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori pada saat itu juga. Dan peristiwa ini kemudiannya diberi nama Revolusi Satu Orang Sorbet. Yang mana tak lama setelah itu di Marijoa, Sensartun mendengar kabar bahwa ada raja baru di Kerajaan Sorbet. Dikarenakan Kuma tidak bisa menolak permintaan rakyat sehingga ia menjadi raja Kerajaan Sorbet, namun dia masih tinggal di gerejanya. Dan yang sebenarnya menjalankan Kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog, yaitu merupakan raja 2 generasi sebelumnya. Kemudian suatu hari Bone memakan buah iblis Toshinomi, yang mana bisa diartikan sebagai buah umur-umur, dan itu ya secara tidak sengaja. Namun pada chapter kali ini kita tidak melihat bagaimana Bone bisa memakannya dan kenapa buah itu pula bisa ada di Kerajaan Sorbet. Tetapi di saat itu ya Bone berubah menjadi bentuk dewasanya, yaitu bentuk yang sama yang dia gunakan pada saat ini. Yang mana melihat itu semua orang kaget mengira dia atau Bone ini adalah Genie. Kemudian di poin berikutnya Raja Bulldog mengunjungi gereja Kuma bersama ibunya, yaitu Kone, di mana Bone mencoba mempraktikkan transformasinya sambil melihat ke arah Kone, sehingga wujud tua Bone menjadi sangat mirip dengan Kone. Dan ada adegan lelucon di bagian ini, semua orang terus salah paham atau salah mengira mereka satu sama lain. Kemudian di sisi lainnya Raja Bulldog membawakan kabar buruk kepada Kuma. Mantan Raja Bekori yang berhasil melarikan diri itu lagi-lagi membuat ulah. Kini pemerintah dunia berada di pihaknya. Dan kemudian pula tersiar kabar bahwa Kuma telah menggulingkan kerajaannya untuk mendapatkan kekuasaan, dan dia sekarang menjadi penguasa jahat Kerajaan Sorbet. Jadi marinir akan meminjamkan pasukannya ke Bekori untuk merebut kembali Kerajaan Sorbet. Yang mana mendengar itu ya, Kuma memutuskan untuk menjaga Bekori selamanya. Tapi tentu dia tidak akan bisa tetap berada di Kerajaan Sorbet setelah itu. Yang mana kemudiannya Kuma mempercayakan Kerajaan Sorbet kepada Bulldog, dan dia akan mengajak Bone untuk tinggal bersamanya, yaitu di kastil, dan memastikan pula kalau Bone jangan sampai terkena cahaya alami. Yang mana kemudiannya Kuma keluar menemui Bekori secara langsung, di mana Bekori pada saat itu ya didampingi oleh armada marinir di tengah laut, di mana Bekori berkata seperti ini, "Bunuh dia, dia adalah tirani yang merampas kerajaan dariku." Dan tanpa basa-basi, Kuma menenggelamkan semua kapal itu sendirian. Tapi kita tidak bisa melihat apakah Bekori sudah mati atau belum. Namun setelah insiden itu ya, atau kejadian itu, Kuma melarikan diri ke laut dan menjadi bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan harga burunannya sangat tinggi karena kekuatannya itu. Dan menurut Liker, kita tidak bisa melihat harga bounty-nya pada chapter kali ini. Namun sementara itu Bone tinggal di bawah asuhan Kone di kastil Kerajaan Sorbet, dan kita bisa mendengar kalau Bone berkata seperti ini, "Saat aku berumur 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah."
Kemudian di poin berikutnya, Kuma berkeliling dunia mencari obat untuk penyakit bone itu. Dia mengunjungi semua pulau di mana dia mengirimkan kru topi jerami sebelumnya. Maksudnya pulau-pulau yang pernah dikunjungi oleh Mugiwara Ichimi saat pelemparan oleh Kuma itu. Sebelumnya tempat itu ya, semua tempat itu pernah dijajal oleh Kuma untuk mencari obat untuk bone. Sampai di mana Kuma berbicara dengan orang-orang kerajaan Torino, dengan ilmuwan dari Weteria, dengan Hercules di Kepulauan Boyin. Bahkan Abdullah dan Jet mencoba untuk mendapatkan hadiahnya Kuma, tapi Kuma menghancurkan kapal mereka. Sampai akhirnya Kuma bertemu kembali dengan Dragon di kapal Windgremanya di tengah laut, di mana semua komandan revolusioner pada saat itu ya ada di kapal kecuali Sabo dan juga Koala. Yang mana di sana Dragon memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan juga Inazuma sama-sama ditangkap dan dikirimkan ke penjara. Namun tidak ada info lebih rinci terkait tentang penangkapan itu. Sementara di sisi lainnya, Kuma telah menjadi raja, tirani, dan sekarang menjadi bajak laut. Kemudian di satu poin, Belobet yang ada di kapal itu menanyakan sesuatu kepada Kuma dengan berkata seperti ini. Aku ingin menjadi komandan Angkatan Darat Timur, tapi Dragon tidak mau memberikan posisi itu kepadaku atau kepada siapapun kecuali atas izin darimu. Dan Kuma yang mendengarnya meresponnya dengan berkata, jadi seseorang wanita dengan mulut buruk akan menjadi komandan? Baik bagiku. Ya, Kuma setuju. Sementara di saat itu, Dragon berbicara kepada Kuma tentang Vegapunk, di mana Dragon menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah merekomendasikan Vegapunk ke Kuma sejak saat itu karena mustahil bertemu dengan Vegapunk saat dia berada di Panghazard. Namun sebuah kecelakaan baru saja terjadi di Panghazard, yaitu ledakan besar yang dilakukan oleh Caesar Clown. Yang karena itu Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya, dan Dragon berkata, pertahanan laboratorium pada saat ini yang baru itu ya masih lemah, jadi kau harus pergi dan menemuinya sekarang juga. Dan Kuma yang mendengarnya berkata seperti ini, terima kasih Dragon, jika aku berhasil menyembuhkan Bone, aku ingin bertarung bersamamu lagi. Dan Dragon pun menjawabnya, serahkan saja nasibmu pada hembusan angin kawan. Kemudian poin kembali ke Bone, di mana dia belajar bertarung dan bahkan dia bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong, bahkan saat dia berlatih dalam bentuk anak-anaknya. Yang mana kemudiannya Kuma tiba atau kembali ke kerajaan Sorbet untuk bertemu dengan Bone. Lalu Kuma membawa Bone dalam sebuah kota ke Pulau Egghead, yang mana itu tempat Vegapunk berada, yang masih merupakan pulau musim dingin, dan mereka yaitu Kuma dan Bone bertemu Vegapunk di sana. Dan di tempat itu kita bisa melihat kalau Vegapunk kepalanya masih besar atau masih belum dipotong, yang mana kemudiannya terlihat Bone bermain dengan Sentomaru sementara Vegapunk dan Kuma saling berbicara. Dan di sini Vegapunk berkata pada Kuma bahwa penyakit Bone ini ya bisa disembuhkan. Dia akan menggunakan teknologi sel baru, yang mana transplantasi yang belum pernah digunakan rumah sakit lainnya, namun biayanya akan sangat tinggi, sama seperti membuat suatu cyborg. Lalu kemudiannya Vegapunk menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui kalau Kuma merupakan seseorang Buccaneer. Dan Vegapunk bertanya kenapa Kuma datang menemui orang pemerintah seperti dirinya, dan Kuma bilang dia sangat mempercayai Dragon. Dan kemudiannya Kuma bertanya-tanya kepada Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia. Namun Vegapunk mengatakan kalau sampelnya tidak cukup memberikan penjelasan yang jelas. Tetapi Vegapunk bisa berkata, Kuma, jadilah tuan pasukan klon yang ingin aku buat, dan aku akan menyembuhkan Bone secara gratis. Dan tanpa basa-basi Kuma berkata seperti ini, aku akan menerima semua syarat apapun untuk Bone, tapi apa yang akan dilakukan oleh klonmu itu? Dan Vegapunk menjawab, mereka akan menjadi marinir. Aku akan membuat mereka menembakkan sinar laser untuk mengalahkan bajak laut jahat, dan memiliki tubuh yang kuat untuk digunakan sebagai perisai bagi orang-orang yang tidak bersalah.
Sementara scene terpotong ke Marijoa di mana kita dapat melihat bahwa Saint Sarton sebenarnya mendengar seluruh percakapan di sana. Dan sampailah Sarton berkata seperti ini, Vegapunk itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Saya punya ide yang lain. Namun scene kembali ke Pulau Eket, Kuma dan Vegapunk masih berbicara. Yang mana Kuma berbicara seperti ini. Awalnya aku berencana menerima syarat apapun, meskipun kau itu adalah iblis. Tapi jika klonmu bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuanku dilahirkan. Dan Vegapunk yang mendengarnya merespon dengan mengatakan kalau Kuma ini benar-benar orang suci. Tapi mendengar ucapan Vegapunk kalau Kuma adalah orang suci, Kuma membantahnya kalau itu tidak benar. Aku hanyalah orang pasifis. Di mana kata ini ya, Kuma menggunakan kata Jepang pasifis dengan pasifista dalam katakana yang memiliki makna seperti peace lover atau pencinta kedamaian. Yang mana Vegapunk yang mendengarnya mengatakan, ya, aku suka kata itu. Mari kita gunakan itu untuk menyebut pejuang masa depan yang akan kita ciptakan ini. Dan ya, chapter kali ini selesai di sini dan no breaks next week.